Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-40. Poin ke-40, iman kepada qadar, takdir baik dan buruk. Poin ke-40, halaman 336. Golongan yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Iman kepada qadar meliputi iman kepada setiap nas tentang qadar serta tingkatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan Allah Azza wa Jal. Iman kepada qada dan qadar itu sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tentang iman, apa itu iman? Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Baik dan buruk. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat al-khalq. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi. Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara rinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui tentang daun yang kering ataupun daun yang basah, biji-biji yang tumbuh dan lainnya. Allah Maha mengetahui semua yang gaib, dan Allah mengetahui segala amal perbuatan makhluknya. Allah mengetahui segala ihwal mereka, taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, celaka dan lainnya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Arti ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tentang luasnya ilmu Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui melainkan Allah sendiri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya semua yang ada di langit, di bumi, semuanya sudah diketahui oleh Allah dan semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Enggak ada satupun yang Allah tidak ketahui, enggak ada. Apapun yang terjadi, apa aja, itu Allah mengetahui. Itu perhatikan tuh, semua yang terjadi di langit dan di bumi Allah mengetahui. Enggak ada sesuatu yang terjadi yang Allah enggak tahu, enggak mungkin, tidak mungkin. Apa aja terjadi semuanya Allah mengetahui. Apakah umat Islam ini dalam kondisi senang, susah,
diintimidasi, ada yang dibunuh, ada yang fakir, ada yang susah, adanya banjir, ada longsor, semuanya Allah tahu, semuanya. Dan itu pun berjalan semua dengan kehendak Allah, semuanya. Kita wajib mengimani itu. Jadi orang beriman, dia wajib mengimani semua yang berkaitan dengan masalah al-qada wal qadar. Makanya kita mengimani qadar itu baik dan buruk. Jadi Allah mengetahui. Makanya ketika kita ini susah, sulit, sakit, Allah tahu atau tidak? Tahu. Yang memberikan cobaan itu siapa? Allah. Jadi ngadukannya kemana? Kepada Allah. Sekarang banyak orang ngadukan kepada manusia. Ini menunjukkan kepada kebodohan. Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa dia adukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi harus kita ingat tuh, bukan diadukan pada manusia. Sekarang nih banyak orang yang dikasih cobaan sedikit sudah mengeluh pada manusia, sudah minta sumbangan pada manusia. Ini nggak punya harga diri, nggak punya muru'ah, nggak punya izzah. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Apa dia yang susah? Apa dia yang sakit? Semua orang tahu. Sampai di foto dia lagi sakit biar orang tahu. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Cukup dia sakit diadukan kepada Allah. Allah sedang uji dia. Apakah dia beriman tidak kepada takdir yang baik dan buruk. Allah sedang uji dia. Dengan itu, dengan kalau dia redho, dia sabar, Allah akan hapuskan dosanya. Allah akan angkat derajatnya. Mungkin dengan cobaan dan ujian itu Allah akan masukkan dia ke dalam sorga dengan sebab itu. Itu harus kita ingat. Bukan diadukan pada manusia. Sekarang kan banyak tuh. Ada kejadian gini. Oh ini ada penuntut ilmu. Bahkan ustadz lagi. Ustadz. Ini ustadz lagi susah. Kok lagi susah? Diceritakan pada orang. Waktu dia susah Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Yang memberikan ujian dia susah siapa? Allah. Adukan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Tapi jangan adukan kepada manusia. Jangan. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar bagi dia. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Tapi dia harus bertakwa kepada Allah. Bukan dia mengadu pada manusia, minta-minta pada manusia. Itu menghinakan diri kepada manusia. Dia nggak percaya kepada tauhid rububiyah. Nggak yakin dia kepada rububiyah Allah, nggak yakin. Karena yang mengerjakan semua terjadi langit dan bumi, Allah yang kerjakan semuanya. Berbicara tentang qadar, berbicara tentang perbuatan Allah, tentang kekuasaan Allah. Al-qadar qudratullah. Qadar itu kekuasaan Allah. Kita wajib mengimani itu. Allah sedang coba kita dengan berbagai macam cobaan ujian. Tapi adukan semuanya kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan mengharap pada manusia. Jangan minta-minta kepada manusia. Ini prinsip dalam kita beragama. Dan itu yang mengajarkan Allah dalam Al-Quran dan mengajarkan Rasulullah SAW. Semua tahu. Jadi jangan antum sampaikan kepada orang ketika antum lapar nggak punya apa-apa. Allah tahu atau tidak? Tahu Allah. Kenapa diadukan manusia? Di WA, saya ini lagi susah, lagi sakit. Ustadz kabarin ke murid-muridnya. Ini kan kebodohan. Ini menghinakan diri pada manusia yang tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Mana ada sahabat seperti itu? Lapar, ngadukan mereka, saya lapar. Nggak ada sahabat seperti itu. Yang kehidupan para sahabat lebih susah, lebih fakir, lebih miskin daripada kita sekarang ini. Susah kehidupannya. Tapi mereka sabar dengan apa yang Allah berikan. Karena Allah tahu tentang apa yang mereka tahu bahwa Allah ini mengetahui tentang apa yang mereka alami. Jadi jangan adukan kepada manusia, jangan. Adukan semuanya kepada Allah. Itu orang beriman. Kita bicara masalah iman. Dan ilmu kita ini manfaat atau tidak dengan ujian ini. Dan semua yang terjadi, ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun Allah ciptakan. Makanya kita baca ini.
Nggak akan berubah sudah. Apa yang di Lauh Mahfuz tidak berubah, tetap seperti itu. Yang hanya tahu hanya Allah, nggak ada yang tahu. Nabi-nabi, Rasul nggak ada yang tahu. Yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Yang kedua yaitu al-kitabah. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua al-kitabah, yaitu mengimani bahwa Allah SWT telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Kataballahu maqadir al-khalaiq. Allah telah menulis, kata Rasulullah SAW, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk qabla yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Qala uktub, qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Nabi SAW bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Abi Hasim kitab As-Sunnah, Al-Ajurra min Asy-Syari'ah, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud At-Tayalisi dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Jadi suruh tulis tentang seluruh takdir makhluk. Jadi semua sudah tercatat ini. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah, dan enggak ada yang terluput dari apa yang Allah sudah catat di Lauh Mahfuz. Jadi kita sekarang ini yang kita lakukan ini semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz, semuanya. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, Allah sudah catat semuanya lengkap. Tapi tidak ada sesuatu pun yang tahu. Gak ada. Malaikat-malaikat gak ada yang tahu. Hatta Rasulullah SAW juga tidak tahu. Apa yang Allah sudah catat di Lauh Mahfuz, tidak tahu. Jadi gak ada yang tahu seperti ini. Ini hanya Allah yang tahu. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Artinya Allah mengetahui semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya. Nggak ada satupun yang terluput. Tadi sudah kita bahas tentang ayat dalam surah Al-An'am ayat 59. Antum bisa bayangkan, nggak ada satupun daun yang jatuh di seluruh dunia ini, melainkan Allah tahu daun yang jatuh, daun yang kering, daun yang basah, biji yang tumbuh, semua tahu. Jadi apa yang ada di langit, di bumi, di dalam lautan, semuanya Allah tahu. Nggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Nggak mungkin ada sesuatu yang Allah tidak ketahui, tidak mungkin. Kenapa? Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dan semua yang terjadi di langit dan di bumi, semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz, semuanya. Apa aja? Seperti yang sekarang, terjadinya gempa, longsor, banjir, itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah tercatat semuanya. Gitu. Makanya itu harus kita ingat bahwa Allah Maha mengetahui semuanya. Semuanya tercatat Lauh Mahfuz. Enggak ada satupun yang terjadi yang tidak tercatat. Tidak mungkin, enggak mungkin. Semua sudah tercatat. Karena yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir.
Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu ma atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23. Saya tulis di situ ayat 22-nya. Tidaklah musibah, bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu dalam kitab, itu Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika la yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian tidak berduka cita dengan apa yang terluput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Artinya Allah sudah menciptakan semuanya dan Allah sudah takdirkan semuanya sebelum Allah menciptakannya. Dan itu mudah bagi Allah supaya manusia tidak bergembira dengan apa yang dia peroleh. Karena apa yang diperoleh, apa aja yang diperoleh, itu suatu waktu juga akan hilang. Pasti akan hilang dan lenyap. Dan juga tidak boleh dia berduka cita terhadap apa yang luput. Enggak boleh berduka cita dengan apa yang luput bagi dia. Apakah meninggalnya orang tua dia, anaknya, istrinya, suaminya, atau hartanya, atau dia bangkrut atau yang lainnya, jangan duka cita, karena Allah sudah takdirkan demikian. Dan apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Jadi semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup semua catatan. Ini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Takdir ini mengikuti ilmunya Allah. Takdir ini mengikuti ilmu Allah, baik secara global maupun rinci. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam Lauh Mahfuz segala sesuatu yang dikehendakinya. Sedangkan apabila Allah menciptakan janin ketika mencapai 4 bulan, maka Allah SWT mengutus kepadanya seorang malaikat yang diperintahkan untuk mencatat 4 hal, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka atau bahagia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ketika janin itu berumur 120 hari di perut ibunya, ditiupkan ruh, ya 120 hari itu ditiupkan ruh, maka dicatat itu semuanya, rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka atau bahagia. Jadi sudah tercatat. Orang beriman kalau sudah mengetahui ini, tenang dia. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf bahwa mengimani qadar itu yudhibul hamma wal gham. Beriman kepada qadar itu menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegundahan, akan hilang itu. Mengimani itu. Sudah ajal. Jadi kalau ada yang meninggal, ya sudah ajal, enggak usah takut. Ada penuntut ilmu meninggal, ada ustadz meninggal, ada syekh meninggal. Ya berarti udah apa ini? Sudah ajal, sudah waktunya. Enggak usah ditakuti. Dan kita pun akan apa? Mengikuti mereka. Kan ketika kita ada yang meninggal, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Berarti kita ini milik Allah semuanya. Yang sudah meninggal dan kita pun akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita masuk ke pemakaman, yang kita ucapkan apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Jadi kita menyebutkan di sini bahwa kita ini akan mengikuti mereka. Lahiqun artinya kita akan nanti mengikuti mereka, sama seperti mereka. Mereka meninggal, kita akan juga sama, pasti, nggak mungkin enggak. Tapi kenapa orang pada takut sekarang ini? Ada berita kematian takut. Nggak boleh orang beriman takut. Kita ini pasti akan mati. Yang perlu bagi kita sekarang ini mempersiapkan bekal untuk mati. Nggak usah takut, karena ajal sudah pasti ajal itu.
Jadi setelah kita menyebutkan bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, bahwa kita akan ikut, kita minta kepada Allah, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah. Al-afiyah itu artinya diselamatkan dari azab, dari siksa, dari petaka. Kita minta kepada Allah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian selanjutnya, kemudian yang harus diketahui oleh setiap muslim bahwa kita wajib mengimani qada dan qadar yang baik dan buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perhatikan bahwa qadar ini ada yang baik, ada yang buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu kewajiban kita. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya bacakan riwayatnya. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Telah datang kepada Nabi SAW Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu an. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an fima al-amalul yawma afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir am fima yastaqbil. Qala la bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Qala fa fima al-amal. Faqala i'malu faqulun muyassar. I'malu faqulun muyassar. Dalam riwayat yang lain disebutkan i'malu faqulun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu, berkata, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami agama kami ini seolah-olah kami diciptakan sekarang ini. Untuk apa amal hari ini yang kita lakukan ini? Apakah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan hari ini apa yang Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz, yang sudah berjalan takdir, atau dengan apa yang akan datang? Kata Nabi, tidak. Yang apa yang kita lakukan hari ini, semua amal-amal itu berjalan dengan apa yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz dan sudah berjalan dengan takdirnya. Ditanya lagi oleh Suraqah bin Malik, fa fimal amal? Kalau gitu buat apa kita beramal? Kalau sudah ditakdirkan, buat apa kita beramal? Apa jawaban Rasulullah SAW? I'malu, beramallah kalian. Fakulun muyassar, semua sudah dimurahkan oleh Allah. Jadi suruh kewajiban kita apa? Mengimani takdir. Yang kedua apa? Beramal. Saya ulangi lagi, kewajiban kita mengimani takdir. Kemudian yang kedua, beramal. Bukan membahas, bukan. Kita nggak perlu bahas, sudah imani, sudah. Jadi kewajiban kita untuk mengimani semua yang ada itu. Mungkin dalam hadis-hadis banyak sekali penjelasan tentang masalah ini. Kita wajib mengimani semuanya dan kewajiban kita mengamalkan. Jadi harus kita perhatikan bahwa kita kewajibannya untuk mengamalkan. Nggak usah kita pikirkan bagaimana tentang takdir kita. Kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Siapapun dia nggak ada yang tahu. Tapi kewajiban kita mengamalkan. Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Nabi sudah jelaskan jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, sudah jelaskan lengkap. Jalan yang membawa manusia kepada celaka, ke neraka, sudah dijelaskan lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Lengkap semua. Al-Quran ini kitab petunjuk hidayah. Al-Quran ini hudan linnas, hudan lil muttaqin. Disuruh baca, pahami, diamalkan. Gitu. Bukan untuk dilakukan, bukan, tapi untuk diamalkan. Jelas tuh, yang membawa manusia ke surga sudah dijelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka sudah dijelaskan lengkap. Semua lengkap sudah. Nggak ada yang terluput. Makanya agama Islam ini sudah sempurna.
Tinggal kewajiban kita mengimani dan kemudian mengamalkan. Ini penting dalam masalah kita beragama, penting supaya kita nggak bimbang dan nggak ragu, karena setan terus berusaha bagaimana meragukan kita. Setan. Tapi kewajiban kita mengamalkan, dan semuanya mudah, nggak ada yang sulit dalam agama. Nggak mungkin Allah menurunkan agama Islam yang akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Tidak mungkin. Agama semuanya mudah, dan amal-amal syariat semuanya mudah, nggak ada yang sulit bagi manusia. Tidak ada, semuanya mudah. Nggak mungkin. Makanya Nabi bersabda, Inna hadza dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Agama Islam mudah. Nggak ada sulit, nggak ada yang susah. Dan semuanya yang membawa manusia ke sorga itu sudah jelas dan mudah, nggak sulit. Yang membawa ke neraka juga sudah jelas, dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak sekali. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sorga banyak sekali. Ayat yang menjelaskan tentang neraka jelas sekali. Tinggal kita berusaha bagaimana kita mengamalkannya. Ketika sudah tahu itu kemudian tetap kita mengambil jalan menuju neraka, yang salah kita. Yang salah kita. Karena kita punya kehendak. Makanya kita bahas yang selanjutnya al-masyiah. Kehendak. Jadi manusia ini punya kehendak. Dia bisa pilih. Umpamanya ada pengajian, mau ngaji dan tidak mau ngaji, dia punya kehendak. Dia nggak mau ngaji, ya berarti memang dia nggak mau. Ada amal soleh, dia tidak mau amalkan. Ada perbuatan baik, dia nggak mau amalkan. Dia punya kehendak. Ketika dia diazab oleh Allah karena perbuatannya dia. Nggak bisa. Ya Allah, Engkau sudah takdirkan dalam mahfud. Siapa yang tahu dalam mahfud? Nggak ada yang tahu. Engkau takdirkan saya begini. Nggak ada yang tahu. Dari mana dia tahu? Orang. Jadi nggak boleh orang itu menggunakan takdir dalam perbuatan dosa dan maksiat, nggak boleh. Kalau musibah boleh. Musibah umpamanya terjadi banjir, ini takdir Allah, betul. Kemudian anaknya dia meninggal, takdir Allah, betul. Dalam masalah musibah. Kalau menggunakan takdir dalam masalah maksiat nggak boleh. Saya nggak sholat karena takdir Allah. Saya mencuri takdir Allah. Orang berzina takdir, nggak boleh. Tidak boleh. Dosa besar. Tapi kalau masalah musibah boleh dia mengatakan ini takdir Allah. Kemudian yang ketiga al-masyiah, kehendak. Itu bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Artinya nggak mungkin ada terjadi di langit dan bumi yang Allah nggak kehendaki, nggak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Mengimani masyiah, kehendak Allah yang pasti terlaksana, dan kudrah kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Tentang hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kata beliau, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun khalaqtal ibada ala ma 'alimta fa fil ilmi yajri al fata wal musin ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'id wa minhum qabihun wa minhum hasan. Jadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang kau kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak mengendakinya. Sedangkan apa yang aku kehendaki, jika tidak engkau kehendaki, pastilah tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta fa fil ilmi yajri al fata wal musin. Telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in. Kepada ini engkau anugerahkan dan ini engkau terlantarkan. Ini engkau tolong dan ini engkau tidak tolong. Fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'id wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia, di antara mereka ada yang buruk, di antara mereka ada pula yang baik. Ini penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Diwan Imam Syafi'i, dijelaskan juga dalam kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah.
Jadi Allah yang Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana. Allah memberi karunia kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahan dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Jadi semua sudah Allah kehendaki, nggak mungkin ada terjadi yang Allah nggak kehendaki, nggak mungkin. Allah Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qadir berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab." Katakanlah Muhammad, wahai Rabb, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Dalam surah Al-Imran ayat 26-27. Untuk melihat di sini Allah menyebutkan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan semua siapa yang Allah kehendaki. Allah menyebutkan dengan kalimat di sini yaitu kalimat man tasya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Apa yang Allah kehendaki. Adanya penguasa yang zalim Allah kehendaki atau tidak? Saya ulangi lagi. Adanya penguasa yang zalim Allah kehendaki atau tidak? Allah kehendaki. Allah yang kehendaki. Tentunya apa yang Allah kehendaki banyak hikmahnya, Adanya Firaun, ya Allah yang kehendaki ada Firaun. Adanya iblis, Allah yang kehendaki adanya iblis. Adanya orang kafir, Allah yang kehendaki adanya orang kafir. Tapi semua ada hikmahnya. Dan semua perbuatan Allah itu baik semuanya. Kenapa? Allah ciptakan itu ada kehendak yang lain. Ada yang murni baik diciptakan oleh Allah, seperti malaikat murni baik, nabi-nabi murni baik. Tapi ada yang diciptakan memang jelek, murni jelek, seperti iblis, orang kafir, murni jelek. Tapi Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, seperti itu. Tapi juga ada hikmahnya. Makanya ketika berbicara tentang kekuasaan, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadang-kadang kekuasaan orang-orang yang zalim itu lama, bisa puluhan tahun. Firaun zalimnya luar biasa, mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi tetap ada dakwah dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dan tetap dia demikian sampai dia mati dalam keadaan kafir. Seperti itu. Ada banyak hikmahnya agar manusia kembali kepada Allah. Jadi semua yang Allah takdirkan ini itu penuh dengan hikmah. Semua banyak hikmahnya. Puluhan hikmah. Nggak bisa dihitung kata Imam Al-Qayyim. Kalau kita mau cari tentang hikmah Allah, ribuan hikmah yang bisa kita ambil dari semua yang Allah takdirkan, yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki semuanya ini. Jadi orang yang beriman itu melihat seperti itu, ya ini kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Berbicara tentang kekuasaan, tentang penguasa, raja atau yang lainnya, ini Allah berbicara tentang kekuasaan Allah. Kewajiban kita adalah bersabar terhadap kezaliman. Itu seperti itu. Jadi sebelumnya sudah ada penguasa yang zalim. Yang kita kewajibannya apa? Sabar. Sabar. Makanya di sini berbicara tentang kekuasaan Allah, kekuasaan yang Allah berikan itu ya dengan kehendak Allah. Kadang banyak kita lihat penguasa-penguasa yang zalim membunuh kaum muslimin, bukan satu, bukan dua, ratusan ribu, mungkin sudah jutaan sekarang ini. Contohnya seperti Syria, Bashar Assad. Orang semuanya bilang kok nggak mati-mati dia, sampai sekarang nggak mati-mati. Ini berjalan dengan kehendak Allah. Tentu ada hikmahnya.
Kenapa Allah tetapkan dia seperti itu? Ada hikmahnya. Dan juga ada sebabnya yang kaum muslimin mesti mengambil pelajaran. Sebab asalnya itu untuk ingat, kenapa terjadi demikian sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Hancur sudah semuanya. Itu awalnya apa? Awalnya kaum muslimin gak sabar. Dan harus ingat ini, awalnya kaum muslimin gak sabar. Apa? Demo kepada penguasa. Tuh ingat tuh, demo kepada penguasa. Akhirnya apa? Ya penguasa gak mau didemo, gak mau diberontak oleh rakyatnya. Yang ada terus pembunuhan kaum muslimin sampai hari ini belum selesai itu. Maka ini disuruh ketika menghadapi penguasa yang zalim, jahat, disuruh apa oleh Rasulullah SAW? Disuruh apa? Sabar, sabar. Yang penting kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhkan perbuatan maksiat, sabar. Jadi jangan kemudian kita seperti saya bisa mampu melengsarkan. Ini kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan Allah. Penguasa ini diberikan oleh Allah kekuasaan sebagai cobaan ujian buat dia. Karena kita mau lengsarkan apa yang Allah sudah berikan. Bagaimana? Ini masa kekuasaan Allah yang kita harus sabar. Dan sebelum kita banyak, atau di zaman sahabat tabi'in banyak. Dulu ada namanya Hajjaj bin Yusuf dulu. Itu belum lama waktunya setelah Khulafaur Rasyidin meninggal, datang kekuasaan yang kemudian di situ ada gubernurnya Hajjaj bin Yusuf yang membunuh kaum muslimin, kurang lebih 120.000 kaum muslimin dibunuh. Bukan sekaligus, terus banyak orang-orang yang baik dibunuh. Tapi berjalan dengan kehendak Allah. Mengenai kewajiban kita untuk sabar. Dan Allah mengendaki semuanya ini, apa yang terjadi, baik dan buruk berjalan dengan kehendak Allah. Kita orang kaya miskin berjalan dengan kehendak Allah. Orang dapat hidayah, petunjuk atau sesat berjalan dengan kehendak Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, ke surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi masalah hidayah, masalah kesesatan itu semua di tangan Allah. Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Perhatikan ya, manusia makhluk yang mengendaki Khalik. Allah penguasa, Allah pemilik langit dan bumi. Allah nggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, nggak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Makanya dalam masalah qada dan qadar itu kita harus jauhkan 5 wa kaifa. Kenapa begini? Bagaimana kok bisa begini terjadi? Nggak boleh. Karena ini menentang takdir. Kewajiban kita mengimani sudah. Karena Allah sebagai penguasanya, Allah yang menghendaki demikian. Kewajiban kita untuk mengimani itu. Tapi yang harus kita ingat bahwa Allah punya kehendak. Manusia punya kehendak atau tidak? Punya kehendak. Manusia punya kehendak. Tapi apa yang dikehendaki oleh manusia tidak lepas dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan tidak kalian berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, saya pikir sampai di sini dulu karena ini panjang pembahasannya. Perlu sedikit demi sedikit supaya paham, karena takutnya antum berat ini masalah takdir ini. Cuma yang pokok, pada akhirnya semua ilmu itu mudah. Kewajiban kita yang paling pokok adalah mengimani dan mengamalkan. Itu penting dalam masalah takdir. Jangan nanya, kok kenapa begini, kok kenapa begini. Yang nggak bisa dijawab. Kok kenapa Allah ciptakan ini? Kok kenapa terjadi begini? Allah sudah kehendaki. Kita nggak berhak ngatur. Yang memiliki siapa? Allah. Kan manusia sekarang pengen jadi ngatur dia. Untuk urusan manusia aja, manusia ngatur. Ini urusan Allah aja manusia pengen ngatur. Apalagi urusan manusia.
Kan nggak boleh. Kewajiban kita untuk mengimani dan mengamalkan. Semua dijelaskan dalam Al-Quran, semua dijelaskan dalam Sunnah Nabi. Tinggal kita amalkan, mudah, nggak sulit. Gitu. Kalau kita bertanya, nggak akan bisa. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu nanti ada penjelasannya supaya juga antum paham sebelum timbul pertanyaan. Nanti ada pertanyaan lagi, masalah-masalah berkaitan dengan takdir. Antum lihat di halaman 346, halaman 346. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah, beliau berkata, takdir adalah rahasia Allah. Takdir adalah rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hambanya. Tidak dapat diketahui oleh hambanya. Tidak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus. Memberat-beratkan diri, itu takalluf, untuk menyelidiki hal itu adalah jalan menuju kehinaan. Terhalangnya ilmu dan membawa kepada sikap melewati batas dan penyelewengan. Waspada dan berhati-hatilah terhadap seluruh pendapat, pemikiran dan bisikan-bisikan yang jelek tentang takdir. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu telah menutup ilmu tentang takdirnya agar tidak diketahui oleh makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Barang siapa yang bertanya, kenapa Allah melakukannya? Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah buat begitu? Maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Quran. Dan barang siapa yang menolak hukum dari Al-Quran, maka ia termasuk orang kafir. Dalam syarah akidah At-Tahawiyah. Makanya hati-hati. Kita jangan bertanya, kok kenapa begini, kenapa begini? Sudah, terima apa yang Allah yang kehendaki. Jadi ya, pemilik itu nggak ditanya, sebagai gampang untuk ilustrasi yang gampang ya. Sekarang antum punya ayam 100. Antum punya ayam. Yang ini dipotong, yang ini nggak dipotong. Punya hak nggak tuh ayam? Kenapa saya dipotong? Kok ini enggak? Punya hak nggak tuh ayam nanya? Nggak punya hak. Atau yang punya kambing. Punya kambing dia 10. Dipotong yang 2 dipelihara, yang 6 dibiarkan. Yang 2 yang dipotong, kok kenapa saya dipotong? Kok yang itu nggak dipotong? Punya hak nggak dia? Nggak punya hak. Itu supaya gampang, ya, supaya gampang. Ketika kita sebagai pemilik nggak berhak dia untuk menanyakan. Sekarang langit, bumi kita ini milik siapa? Milik Allah. Kan kita sudah mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Milik Allah. Kalau ini milik Allah, Allah punya kehendak kepada makhluknya apa yang Allah kehendaki. Gak perlu kita tanya. Kita kewajibannya untuk redho dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi apa yang Allah kehendaki buat kita itu baik. Dan Allah tidak zalim pada hambanya. Ayat banyak dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Allah gak pernah zalim pada hambanya. Terus kita ingat. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.